Baik Bapak, sebelum dimulai mari kita baca salawat dulu. Allahumma salli wa sallim wa zid wa dim wa an'im wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubarik ash'aril arabi wal ajam wa imam tayyibah wal haram wa tarjumani bil lisanil kiram ومن عيل العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومحابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذاب الفخر العلي والقدر الجليل سادتنا وعلمتنا ومولينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah fa inna ashrafal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. وبالسند المتصل إلى إمام المؤلف رحمكم الله وأدام نفع به وببركة علومه في دارين آمين. قال بسم الله الرحمن الرحيم. باب الثامن. Bab ke-8 fi fadilatil adzani, menjelaskan tentang keutamaan azan. Jadi azan itu termasuk sunnah sebelum masuk waktu sholat. Dan azan ini juga disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir dijelaskan wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan. Wa man, dan siapa saja, ahsanu qawlan, yang lebih baik ucapannya, mimman, dari orang, da'a, yang menyeru, siapa orang, ila Allah, kepada Allah, wa 'amila shalihan, dan beramal soleh. Nah, ayat ini turun mim ahsanu qala mimman da'a, orang yang ngajak kepada Allah itu ditafsirkan azan. Karena azan itu disyariatkan dalam fikih itu satu, memasuki waktu. Jadi kalau zuhurnya jam 12, azan jam 12. Kalau udah lewat sekiranya kita selesai salat zuhur, maka sudah hilang kesunahannya. Jadi anak dia sholat setengah 1 nih, ya ndak usah azan, karena sudah melewati batas maksimal itu ba'da sholat asar. Nah, kalau ibadah demikian adanya, kalau orang mau sholat ya qomat aja gitu. Misalnya bapak nih mau sholat kan di rumah, itu sebelum sholat zuhur tuh qomat sendiri enggak apa-apa. Allahu akbar, la ilaha illallah Muhammadur rasulullah, hayya shalah, sholat zuhur. Ya. Tapi rata-rata kalau sholat di rumah nggak qomat kan? Iya, ketahuan emang. Iya, sunahnya. Andai kata anda ya nggak apa-apa, kan sudah ada sholatnya. Dan orang azan itu disyariatkan suaranya yang bagus. Bagus itu bukan kayak kori, ya. Yang penting makhrajnya bagus, gitu kan? Jadi kalau orang denger tuh enak. Nggak harus kayak kori gitu kan. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu pakai sin besar, jangan asyhadu alla, bukan bukan sin, asyhadu alla ilaha illa, tasydidnya dimainin illallah,
wa asyhadu anna Muhammadar hayya 'alas shalah. Saat kita ayat surah pertama disunahkan nengok kanan, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Kiri, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Kiri, sunnah. Nanti kita kalau dalam bab fikih nanti masuk azan kita akan bahas secara khusus. Qala sallallahu alaihi wasallam man adzana lis-salati sab'a sinin muhtasiban ay min ghairi ujratin kataballahu bara'atun minan nar, rawahu Tirmidzi. Man siapa saja adzana yang adzan, siapa orang lis-salati untuk salat. Berapa lama? Sab'a sinin, 7 tahun. Muhtasiban, karena berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, ay min ghairi ujratin, tanpa adanya upah. Kataballahu bara'atun minan nar, mencatat siapa Allah bara'atun minan nar, akan pembebasan dari api neraka. 7 tahun aja. Berarti itu orang enggak boleh sakit 7 tahun. Enggak boleh ibaratnya pulang kampung, enggak boleh kondangan. Lah azan dia semua, zuhur, asar, maghrib bisa 7 tahun. Itu orang yang bisa azan 7 tahun tanpa ada bolong-bolongnya. Kataballahu bara'atun minan nar. Dan azan itu orang azan pahalanya banyak, Pak. Banyak. Sekarang nih ada musola, ada orang azan nih, itu orang datang, Pak. Tapi kalau di musola kagak ada azan, datangnya pasti sedikit. Di musola nggak ada azan, nggak ada sholat. Iya begitu. Ada 2 orang aja, 3 orang. Itu yang ada azannya. Lah kalau nggak ada azannya, ini ada nggak nih yang sholat kan gitu. Jadi azan itu mana secara bahasa al-i'lanu, ngasih iklan, ngasih tahu masuknya waktu sholat. Yang kedua ada itu min sya'airil Islam. Kedua syiarnya Islam. Sekarang mah enak, Pak. Yang namanya sholat mah nggak usah puyeng-puyeng. Udah ada yang namanya waktu-waktu sholat ya. Udah kita lihat udah pasti. Tapi zaman dulu susah. Mainnya alam. Gitu. Kalau zuhur itu bayangan. Kalau zuhur itu bayangan itu lebih tinggi daripada aslinya. Kalau asar itu bayangan sama dengan bendanya. Itu pakai itu tuh alam. Dulu belum ada jam, belum ada penentuan waktu, kan? Dia main alam. Kalau maghrib udah lewat masa mega merah, kan? Isya kuning, gitu loh. Jadi main alam. Nah kita sekarang udah nggak begitu. Udah ketahuan. Udah enak kita sekarang. Waktunya udah ketahuan tuh jam sekian. Permasalahannya azannya ada nggak? Yang ketiga, orang azan itu nanti dia yaumul kiamat itu cirinya ada. Apa? Lehernya rada panjang. Ketahuan itu tukang azan. Iya, ketahuan itu tukang azan. Kenapa? Manggilin orang. Yang ketiga, tukang azan min kasratil sawabi. Yang paling banyak pahalanya orang azan. Karena sebab dia orang pada datang. Kenapa azan itu suaranya harus baik, bagus? Gaya tarik, Pak. Gaya tarik. Kalau azannya nggak enak, orang sebelum ke musola ngomong begini, siapa yang aja itu suaranya rebek amat. Rebek amat suaranya kagak bagus bisa. Tapi jangan aku malas aja, enggak harus bagus banget, enggak. Tapi kan kalau makrotnya bagus kan, meskipun dia nggak bagus banget secara basic suaranya, apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lu jadi udah habis. Iya, orang nggak tertarik, ya kan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beda mata. Allahu Akbar, Allahu. Iya. Kan kurang menarik.
Orang kalau biasanya orang nih di masjid musola adanya biasa. Yang adzan biasa aja suaranya standar. Ada adzan yang bagus, orang pada ribut. Tunggu ini masjid yang adzan cakep suaranya. Iya kan? Hah? Iya. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih muda. Iya, cowoknya powernya masih bagus. Kaki juga kaki. Kalau laki-laki, kalau laki, Allahu Akbar. Batuk mulu ya. Lah Allah kan batuk sama hayal soalnya bagaimana bengek. Jadi gaya tarik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi variasi itu juga mempengaruhi. Jadi orang seneng gitu, gaya tarik gitu ya. Allahu Akbar. Ya. Kayak orang menghabisin. Bagus, maksudnya nggak bagus, kau jangan. Biasanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Justru jadi makruh Pak kalau azan terlalu panjang. Makanya kalau orang azan Jumat itu sama azan kedua beda. Kalau azan pertama standar, azan kedua lebih pendek. Asyhadu an la ilaha illallah. Azan pertama. Kalau azan kedua, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la. Suaranya lebih rendah dan lebih pendek dari azan pertama. Jangan azan pertama lah panjang, azan kedua panjang lagi. Mana bedanya azan pertama kedua? Azan kedua kalau Jumatan lebih rendah, suaranya lebih pendek itu nasi. Begitu. Itu namanya dia ngaji. Kalau enggak ya sama khotib, saya pernah khotib kayak hutan. Azan pertama abis itu sama begitu Pak. Kan lama kan, kalau makin panjang kan makin lama. Justru kalau orang azan kedua lebih pendek. Kenapa? Kita akan melaksanakan yang kewajiban khutbah Jumat. Gitu. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam man adzana sintai asyara sanatan wajib lahul jannah. Man bermula siapa orang azana yang azan sinta asyara selama 12 tahun. Tadi berapa? 7. Ini 12 tahun. Muhtasiban wajibat lahul jannah, maka wajib bagi dia surga. Artinya begini, orang yang bisa sholat kan berarti kalau orang yang adzan nih berarti kan dia sholat tepat waktu. Iya enggak? Adzan dia sholat, kan gitu kan? Selama 12 tahun, selama 12 tahun dia sholat apa? Tepat waktu. Makna tepat waktu begini Pak, bukan habis azan dia sholat. Kalau memang kagak ada kegiatan, nggak ada urusan di rumah, itu yang bagus. Tapi kalau ada orang dokter lagi operasi yang hubungannya dengan nyawa orang, operasi jam 10:30, 3 jam, jam 12 azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat pada waktunya, operasi diberhentiin Pak. Dia sadar, habis baik lagi mati nih orang. Kenapa? Karena menyangkut nyawa. Kalau begitu bukan maknanya tepat waktu Pak. Justru dia menyelamatkan nyawa orang lebih utama ketimbang sholat pada waktunya. Begitu. Jadi jangan memahami waktu itu tepat waktu. Sekarang orang lagi nganter orang sakit pakai ambulan, ya kan? Di tengah jalan azan, ya kan? Ini perempuan mau lahiran nih, udah ini ya kan? Mampir dulu ya kita sholat zuhur ya biar tepat waktu. Dia udah gak tahan nih, kan mudarat begini.
Saat itu mah jangan memahaminya tepat waktu, anterin aja dulu tuh rumah sakit menyelamatkan wanita yang mau melahirkan, karena menyelamatkan orang melahirkan dan nyawanya dan anaknya itu lebih utama ketimbang sholat pada waktunya. Dan gimana ya? Acara nih maulid, ya sebelum di 10 menit lagi mau zuhur selesai, makan udah tersedia pak, makan udah tersedia nih. Kalau makanan udah tersedia, sholat dulu apa makan dulu? Hah? Makan. Lah kan dia kan belum zuhur sudah 10 menit lagi, masa sholat apa sebelum masuk zuhur? Andai kata udah masuk, makan udah tersedia, makan dulu. Kecuali belum disediain, diambil dulu, ya kan? Lah sholat zuhur dulu itu mah. Kalau udah tinggal makan doang, ayo mau makan dulu. Kenapa? Karena kalau dia sholat dulu, maka dia udah ngeliat launya, wah mantep nih kan dia. Dia sholat dulu nih, Allahu Akbar, udah tahu nih buat dia cuma si Ade kalau makan geragas banget nih kan. Oh jangan-jangan, wah besok udah habis makanan nih. Aja lagi saya bikin bandengnya mau takut habis, ikan gurame takut habis, cegol nyimak, sholat bikin makan. Imamnya apalagi imamnya, wow, getol banget. Ayo dia lupa ada rakaat berapa nih, 2 atau 3 ini. Gara-gara mikirin makanan itu sedia. Makan pak, mendingan lagi makan ingin sholat. Lagi makan ya dulu, jangan lama-lama mau sholat. Itu mendingan itu ketimbang sholat mikirin makan, karena makanannya udah tersedia. Kalau nungguin dulu pak, diambil dulu dari rumah si Anu, digopong dulu, kan lama itu mah. Sholat dulu. Tuh, gitu. Jadi maknanya itu bukan makna yang hakikatnya, lihat situasi dan kondisi begitu. Kalau lagi taklim, baik. lagi taklim, Taklim. suruh waktu masuk, Hah? pas suruh masuk, ada orang sholat, gimana? Kalau kita taklim, nah sholatnya jangan di taklimnya, ada di belakang. Ini kayak gini, ini dia sholat di sana jangan. Kalau masih besar di belakang. Ya. Ngaji ngaji sedikit lagi, ya kan? Biasanya kalau saya ada kajian subuh, dia sebelum syuruk saya berhenti. Nah habis berhenti dia sholat sunat syuruk. Tapi bareng-bareng. Jangan sampai sholat kayak mengaji, dia sholat di balik, jangan, adabnya nggak bagus. Di belakang. Tapi ntar kita paham, syuruk selesai, doa sholat gitu. Itu kalau rata-rata kita kajian subuh, syuruk selesai, sholat subuh. Ya. Seperti orang nih. Udah azan, udah lama nih azan. Kalau azan udah lama, imamnya udah datang, jangan usah nungguin banyak orang. Udah, apalagi waktu sebentar maghrib, nggak usah. Ada imamnya, qomat aja udah. Nah orang yang baru datang terakhir, kalau mau sholat sunnah jangan di depan, sini, belakang. Udah datang udah lama, ikan sholat di depan. Iya, lah pas subuh pengen komat kan udah kurang, harus ada sholat nih kan. Ini rapi datang lagi sholat lagi di sepojok kan. Lah kapan mau mulai? Kalau udah ada imamnya, udah aja komat. Kalaupun dia telat, jadi masuk selesai. Kenapa? Karena kalau dia tuh menunggu orang yang sholat sunnah, ya kan, ntar lama-lama tuh akhir gitu. Jadi kan kalau di masjid ada waktu ya, ada timer ya. Nah, iya betul, itu semuanya membantu, ya kan. Nah, tapi kalau lihat Pak, 1 menit lagi, kalau dia sholat 1 menit lagi yang di depan belakang, gitu. Jadi nggak mengganggu aktivitas sholat berjamaah yang akan kita mulai, begitu caranya. Ya, aku baca caranya ya, caranya. Rawahu Ibnu Majah wal Hakim an Umar wa hikmatu dzalika anna aktsara ma yu'ammilul insanu minal ummati Muhammadin mi'ata wa isyina sana wasnata asyara hadha asyaratun hadha al-umri wa min sunnati lai anal ashra yaqumu maqamal kulli kama qala ta'ala man ja'a bil asad falau asyru amsalihah. Wa hikmatu dzalika, hikmah yang tersebut yang orang ada itu, anna aktsar ma yu'mal insanu, maka kebanyakan dari umur manusia min ummati Muhammad
paling panjang nih, paling panjang. Mi'ata wa ishruna sana. 120 paling panjang, Pak. Tapi kata Nabi wa umru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku kebanyakan antara 60 dan 70. Ini mayoritas. Kalau ada orang umur di atas itu 100 umur itu umat ya. Ada, Pak. Ya paling banyak di bawah 100 ya. Ada teman saya orang tua meninggal umur 98 tahun. Dan rata-rata keluarganya itu umurnya panjang-panjang, Pak. Bahkan ayah itu sampai 110 tahun. Orang tuanya dia orang tua 98 tahun. Dia umurnya 78 tahun. Jadi keluarga itu keluarga yang umurnya panjang-panjang gitu ya. Nah, kalau baina sittin wa sab'in yang mayoritas umumnya ya kita ngukur aja 60-70. Teman-teman saya rasa jarang yang ke 61. Di bawah 60 meninggal. Incing-incing saya ya kan, di bawah 60 ya kan. Artinya apa? Ini pembelajaran kepada kita bahwa kita ini sebenarnya nggak lama. 60-70 ya itu dah. Pak Soedi Pak Mukadi berapa? Hah? 78 ya? Kayak nggak kayak 45 tahun ya? 78 masih sholatnya rajin. Pak Soedi 65 ada? Tuh, kan udah lewat 3 tahun itu kan. Bersyukur Allah kasih usia yang melewati usianya Nabi. Saya 51. Kalau hitung-hitungan 63, Pak, 12 tahun. Ya kalau 63 kan kita nggak tahu. Itu maksudnya. Yang karena mati itu nggak tahu, kudu dipamai. Rata-rata sisa umur kita lebih sedikit dari usia yang sudah kita habiskan. Ya kan? Sisa umur kita lebih sedikit dari usia yang kita habiskan. Nggak mungkin, ya kita nggak tahu. Umur 51, sisanya 70 tahun, ya jarang. Sisa mah kagak ada yang banyak, namanya sisa, ya kan? Ya? Apa? Sisa mah lebih sedikit. Nggak sisa. Nih kita kondangan nih. Rata-rata ya Pak emang tinggal sisa gitu doang. Ya nggak mungkin banyak. Kalau banyak bukan sisa namanya. Iya, sisa kondangan ya. Sisa nasi putih doang sama telur 1. Ya sisanya doang segitu. Iya. Iya, artinya sedikit itu maknanya sisa itu sedikit. Kalau sisa sedikit, bagaimana sisa itu bisa memberikan manfaat dan bisa menandingi usia yang sudah kita habiskan. Jadi ya buat apa lagi coba? Orang diajak ngaji malas, emang udah banyak amal. Gitu, sombong amat lu kayak kagak. Kata guru saya, udah miskin, kagak mau ngaji, tambah miskin loh. Iya kan kita ngaji kan pahalanya banyak Pak. Ngaji itu pahalanya lebih banyak dari sholat berjamaah. Pahalanya luar biasa. Dalam kitab ini disebutkan orang yang hadir Kamis Salim jangan kata langkahnya, sebelum langkahnya aja udah Allah kasih pahala. Sebelum langkah itu ngaji nggak bawa apa-apa, dengerin doang sambil tidur lagi masih dapat pahala tuh. Kalau ngaji begitu, apalagi dia bawa buku, bawa tas. Emak-emak, saya tanya emak-emak malam Kamis tuh rata-rata bawa tas. Lah, tanya dia apa? Emang isinya apa doang? Yasin doang, Marawi. Ya kan? Tas dibawa. Apa tujuannya? Biar tambah pahala. Berangkat ngaji itu tas setengah kilo. Pulang ngaji 1,5 kilo. Jeruk masuk, ya kan? Iya kan? Salad masuk, ya kan? Lontong masuk, ya jadi 1,5 kilo. Iya begitu tujuannya ya. Tapi lihat perempuan
Kenapa? Karena dia tahu bahwa tas itu nambah pahala. Gitu, nggak usah nulis, dengerin aja udah pahalanya udah banyak. Apalagi nulis, apalagi bawa buku, mau kitab, tambah pahala. Karena kata ulama, al ajru ala qadri ta'ab, pahala itu bergantung capeknya. Begitu. Jadi sebenarnya kita ini di Majelis Taklim ini tujuannya apa? Agar kita memperbaiki amal kita. Yang kedua, mensyukuri umur. Orang yang mau ngaji itu orang kaya, bukan orang miskin. Kaya apa? Kaya menyempatkan waktu, kaya mendatangkan fisik, kaya menghadirkan hati, kaya menghadirkan otak, kaya ngeluarin duit. Perempuan sama kita ngaji, pahalanya perempuannya banyak, Pak. Saya bilang perempuan ngajinya rajin, pahalanya banyak. Ngaji pagi jam 10, mau ngaji mandi dulu, ya kan? Listrik bayar nggak? Bayar, dia mandi pakai air. Tiap bulan bayar. Salam. Habis mandi pakai sabun beli. Sikat gigi beli. Betul nggak? Habis rapi pakai bedak beli. Lipstik beli. Minyak wangi beli. Pahalanya banyak. Itu mau ngaji tuh. Cuman yang paling banyak pahalanya suami ibu. Gitu. Jadi sisa umur itu jangan diantepin. Kita dari pengajian itu biar kita sama-sama memperbaiki diri. Karena amal kita nggak bakal banyak. Salat waktu ngerjain. Salat duhanya kagak. Witirnya mau tidur kagak, tahajudnya jarang. Baca Qur'annya jarang. Mau banyak bagaimana kalau nggak ditebus dengan banyak pahala ngaji. Gitu. Makanya Bapak kalau ngajak orang sampai mau ngaji, Bapak banyak pahalanya. Dan prinsip guru saya, ngajar ngaji nggak perlu banyak murid, nggak perlu. Yang penting dia istiqomah. Kayak sholat berjamaah, ada imam ada makmum selesai, cukup jamaahnya. Ngaji itu ada guru, ada yang dengar, mau 3 orang kayak ngaji udah. Iya makin banyak ya makin bagus, kan begitu. Makin banyak nilai pahalanya. Nah sisa ini Pak, jangan sampai sisa yang mubazir. Bagaimana siksanya bisa dinikmati untuk bisa menambah banyak nilai pahala untuk menutupi waktu yang sudah kita buang dari usia yang sekarang kita miliki. Kita nggak tahu. Kalau secara hitungan nih yang tua duluan mati. Secara hitungan angka yang tua duluan. Tapi hakikatnya kan enggak. Kalau bicara hakikat enggak Pak. Bicara umur yang tua duluan meninggalnya secara umur. Tapi hakikat kematian bukan karena umur. Emang udah ada jatahnya kan. Gitu maksudnya. Udah ada penentuannya. Kita hanya menjalankan skenario Allah. Gitu. Karena begini Pak. Kita ini kata Imam Ibnu Jurayj, innamal mar'u haditsun ba'da fakun hadisan hasanan liman wa. Kita ini yang hidup sekarang sedang membuat cerita film kehidupan kita sendiri. Untuk siapa? Untuk orang yang kita tinggalkan nanti, anak, cucu, mantu. Fakun hadisan hasanan liman wa, maka jadilah film itu cerita yang baik untuk orang yang kita tinggalkan nanti. Baik cerita sendiri, keluarga, dan masyarakat. Kan yang dinamakan panjang umur Pak, meskipun orang yang udah kagak ada, tapi kebaikannya masih dikenang sama orang. Ya dia mah alhamdulillah ya udah nggak ada. Ya Allah, ini kalau bukan karena dia ini banyak sedekahnya di mushola ini, di masjid ini, mungkin lama jadinya. Kebaikannya disebut terus. Dia mah bukan orang kaya, tapi luar biasa. Ya kan, namanya pengajian, dimanapun dia hadir, disebut dulu namanya. Kalau orang baik meninggal, kita lewat makam dia nggak serem. Kenapa?
kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Tapi kalau yang meninggal bajingan, bukan mabok, ikan boro-boro mau Fatihah, lewat makam juga ogah, ikan buset makam perampok, ikan kabur. Tapi lewat sama orang soleh kan, minimal alfa. Jadi fakun hadisan hasanan liman wa'a, maka buatlah cerita yang indah bagi orang yang dia tinggalkan saat dia tiada. Gitu. Ya. Ini yang kembali lagi ke azan. Kita tahu musola itu belum ada yang azan, waktunya sudah hampir setengah jam lewat lah. Kita datang berdua nih, mau azan dulu apa langsung komat? Karena waktunya sudah lewat. Misalnya azan jam 12. Jam 12, dia datang jam 12.05 atau 12. Setengah jam kemudian. Dia datang itu, kan dia tahu karena nggak ada azan nih. Di mana di musola itu? Di musola itu atau di masjid sekolahan umpamanya. Nah dia datang berdua nih, dia langsung komat atau azan gitu? Komat. Komat langsung ya? Komat aja. Jadi jangan azan, apalagi aja pakai speaker, ya kan? Keluar. Orang tahu nih, telat nih adanya gitu. Jadi adat itu menandakan masuknya waktu. Kalau udah masuk waktu, logikanya nggak usah azan. Adat itu diumandangkan nandain masuknya waktu sholat, masuknya waktu azan. Kalau udah masuk waktu sholat, lewat berarti kan, berarti nggak usah azan. Jadi komat. Komat. Jadi yang begini, gua borong semua nih pahala komat sama imam gitu kan. Imamnya komat kan, ya imam dia juga kan, ya nggak apa juga. Ya, tapi kalau mau bagus ya bagi yang belakang dari pahala, entah komat. Ya aneh imam gitu. Jadi sunahnya kalau udah masuk waktu azan, komat, ya nggak usah ada, kan sudah masuk waktu. Ustaz, Ya. dua akimi sholat, wassalatu wusta. Yang dimaksud sholat wusta itu asar atau subuh. Jadi ulama tafsir memahami pemahaman sholatul wusta itu sholat isya. Isya. Bukan asar subuh. Ya, Bukan asar subuh bukan. bukan. Kalau wusta kan tengah. Iya. Kalau subuh bukan tengah, akhir. Jadi ulama memahami, kalau kita bisa buka dalam kitab Ibnu Katsir itu makna sholatul wusta ada dua pendapat ulama. Yang pertama, wusta itu sholat isya. Karena isya itu tengah-tengah antara aja gini, awal, tengah, akhir. Di tengah-tengah nih, yang wusta itu tengah-tengah. Sama waktu, isya itu waktu pertengahan gitu, antara sininya maksudnya. Dibilang ada ulama bilang asar. Kenapa asar itu bilang wusta? Karena asar itu memisahkan antara malam dan siang. Kan kalau udah maghrib kan malam, gitu. Nah, kalau ibadah asar kan berarti sebelumnya. Ada bilang dianggap isya, kenapa? Karena dia di tengah-tengah waktu antara zuhur, maghrib, asar, atau subuh. Karena waktu pertengahan itu waktu isya. Kalau nanti ibaratnya pertengahan malam itu nantinya maksudnya jam 2, jam 3 petang. Karena kan wa minal laili pertengahan malam. Jadi salat isya itu kalau dia kerjakan setelah tidur namanya wa minal laili, termasuk salat tahajud. Yang kata bapaknya jam 10 tidur nih. Bangun jam 12. Ya. Jam 12. Salat tuh jam 12 apa gitu. Itu salat isyanya dianggap salat tahajud. Satu, karena dikerjakan di pertengahan malam. Yang kedua, dikerjakan setelah bangun dari tidur. Wusta itu mananya bisa asar, bisa isya. Dari penafsiran ulama tentang masalah sholatul wusta. Oh, banyak penjabarannya sih. Singkatnya begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man adzana
man adzana khamsa salawatin imanan, man bermula siapa orang, adzana yang berazan siapa orang, khamsa salawatin akan 5 salat waktu, 5 waktu, imanan karena iman, ay tasdiqan karena dia membenarkan, bi anal adzana min umur syariah, sesungguhnya adzan itu urusan syariat, wahtisaban ay talaban di ajri min Allah taala, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufir lahu maka diampunilah lahu bagi dia, diampunilah dosanya lahu bagi dia. Jadi orang yang azan 5 waktu, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni baginya ma apa taqaddama yang terdahulu min dzambi dosanya. Jadi orang yang azan 5 waktu itu Allah ampunkan dosa-dosa yang telah. Ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Makanya azan itu menggugurkan dosa. 5 waktu azan. Apalagi sampai 7 tahun udah demen banget tuh yang namanya ibadah salat berjamaah, nggak pernah lepas. Udah kita zuhur azan asal libur. Iya. Zuhur azan asal libur. Maghrib azan isya libur. Kita masih anggot-anggotan. Jadi azan itu Pak gampang kan? Tapi kalau nggak biasa bisa grogi. Iya azan gampang, tapi kalau nggak pernah sekali di azan pasti grogi Pak. Apalagi dengan suara mic kan? Iya. Bisa repot kalau udah grogi. Waduh siapa yang ngajar? Salah dia. Gini, gue perasaan baru denger nih orang yang azan nih. Ini azan nih, olah. Saya tahu nih olah. Wah, sumur nih ketahuan. Ada nggak pernah saya dengar kan? Iya. Diboleh aja di motor mulu. Mas Wedi azan. Saya tahu ya. Ustaz Sabat jarang. Ustaz Ahya tahu saya. Tapi Bapak belum pernah dengar nggak suara saya? Belum. Ini sih ngomong saya dengar. Masa setiap kali ngobrol si orang gak dengar suara saya, bagaimana sih lah? Ya kan saya ngomong ada, saya ngomong nggak pernah dengar suara saya, kagak sih ngomong aku gimana? Gitu. Iya. Ghufir lahu ma taqaddama min dzambi ay min saghair, dari dosa-dosa kecil. Dah, wallahu a'lam bishawab. Bapak sekalian, ini saya mau ngajak bapak-bapak diatur jadwalnya. Ya, kita ya mau malam mingguan ya malam apa kita jangan di Kedaung mulu, kita jarah ya keluar Batang ya. Pulangnya ke makam Kizin NZ, mampir ke Muallim Syarif Azami, pulang itu kita atur waktunya. Cuman kalau Oktober November belum bisa, karena saya Oktober November itu jadwal malam minggu sudah full, paling kita nanti Desember. Tapi kedepannya nggak apa-apa, kita 12 kali ya, 11 kali kan. Malam minggu mobil ada kan, mobil mah ada mah. Kita kalau hanya 15 orang Pak, 3 mobil cukup. Kan di Pamulang ada mobil, di Bintaro ada mobil. Mobil orang. Iya mobil orang. Nah, enak kan udah, tinggal enak langsung kan. Udah tahu ada drivernya, ada tahu jalannya, udah gampang ya. Dan saya juga rencana saya juga akan ngumpulin anak-anak remaja nih ya. Anak remaja ini kudu ada wadahnya ya. Kalau ada wadahnya, karena permasalahannya kita ini cukup khawatir juga dengan kondisi anak-anak kita yang memang nggak ada wadahnya. Saya rencana itu mau sedekah sama mereka. Saya bentuk
pengajian remaja, terus saya umpan dengan hadroh. Jadi ntar insya Allah saya mau beliin hadroh biar anak ngaji, biar ada wadahnya gitu. Nanti biar dia main hadroh dah tuh, ya main hadroh, kita modalin hadroh, ya. Biar dia kumpul. Kalau dia ngumpulnya di majelis latihan hadroh, marawis sih kok ada, malah satu set saya di atas nggak dipakai-pakai. Nah kalau hadroh kan remaja bisa kita perdaya gunakan kalau ada acara, ya kan? Nanti anak remaja kita gabungin, pengajian kita dia main hadroh, gitu kan? Selawatan. Maaf kalau nggak ada wadah, saya ini Pak riskan Pak saya. Kondisinya riskan. Anak-anak sekarang kan tahu diri, kalau nggak ada wadahnya dia gersang. Ya ayo pada begadang mulu. Kalau udah kita saring dengan pengajian adanya hadroh, dia terjebak dengan perangkap kita. Biasanya kalau udah main hadroh, ngajian dia agak gampang kita kasih tahu. Gitu. Jadi rencana saya sudah mesen sih hadrohnya, cuman nggak terlalu banyak komputer. Hadroh itu kan fleksibel, mau tipenya ada 12 bisa, mau 4 bisa, mau 6 bisa gitu kan. Ya gini, kerja jangan ngelupain ngaji, ngaji jangan lupain kerja kita aja. Ngaji jangan lupa kerja gitu. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. اللهم بحق الفاتحة سر الفاتحة كرامة الفاتحة يا من أنزل الفاتحة اجعلنا من الأمة الصالحة وجميع أعمالنا مقبولة يا مجمل إن هذاك جماله جملنا من الدنيا والآخرة وسأل اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب زدنا علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا كثيرا واسعا مبارك دوام فيها سبحانك اللهم وتعالى في السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kalau ke Empang Bogor akan malam takut.